Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Erika Putari Kusuma dengan NIM 22210100179. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM, pendidikan di sekolah. Jadi pada kali ini, yang akan kita bahas ada 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yang kedua, prinsip dan prosedur penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Dan yang ketiga adalah model penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di sekolah. Kepo kan? Yuk, tonton videonya sampai habis ya. Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu mengelola berbagai jenis informasi dengan baik. Informasi seperti data siswa, kurikulum, keuangan, fasilitas sekolah, hingga data guru dan staf merupakan bagian penting yang perlu diatur secara tertib agar membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan yang tepat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sekolah memerlukan sistem yang dapat mengelola dan menyatukan berbagai data secara cepat dan teratur. Disinilah, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau yang biasa disingkat dengan SIM, pendidikan, hadir sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan tersebut. SIM pendidikan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan informasi dan administrasi sekolah secara digital, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendidikan. Akan tetapi, implementasi SIM di sekolah masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya yaitu terbatasnya infrastruktur teknologi serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya, masuk ke subbab yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di sekolah. Jadi, sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema yang diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dan saling berkaitan untuk memudahkan dalam mengakses informasi atau materi. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem di sini terdiri dari beberapa komponen yaitu peserta didik, guru, bahan ajar, dan lingkungan belajar yang saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang informasi. Informasi berasal dari bahasa Perancis kuno yakni information, yang berarti garis besar, konsep, dan ide. Nah, secara umum, informasi ini diartikan sebagai data mentah yang diolah atau diproses dan disajikan dalam suatu konteks tertentu agar lebih mudah dipahami. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yakni to manage, yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur dan mengelola berbagai hal dengan baik agar suatu kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan lebih mudah. Manajemen adalah aktivitas terstruktur yang melibatkan individu dan berbagai sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses mengatur berbagai hal dalam sebuah organisasi, mulai dari merencanakan, menyusun struktur kerja, mengawasi jalannya kegiatan, memberi arahan, dan hal-hal lainnya agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Ada pula yang mengartikan manajemen sebagai ilmu sekaligus seni dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen juga bisa diartikan sebagai proses yang melibatkan kerjasama dengan orang lain melalui langkah-langkah seperti perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta pergerakan agar hasil yang dicapai bisa semaksimal mungkin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberikan informasi penting yang dibutuhkan agar dapat mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Nah, sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyusun data menjadi informasi yang berguna agar bisa membantu kelancaran pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Nah, sistem informasi manajemen ini digunakan untuk membuat keputusan secara tepat waktu dan efektif dalam merencanakan, mengarahkan, mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Sistem Informasi Manajemen atau SIM juga bisa diartikan sebagai suatu proses mengolah data yang telah diperoleh lalu dianalisa dan ditampilkan untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, Sistem Informasi Manajemen ini merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras, data, prosedur, serta sumber daya manusia yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat guna untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi tertentu. Sistem Informasi Manajemen atau SIM berperan dalam membantu organisasi untuk menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Nah, umumnya sistem ini tuh berbasis komputer, mulai dari aplikasi sederhana seperti lembar kerja Excel hingga platform yang lebih canggih. Nah, adapun data yang dihimpun dan dianalisis dalam SIM biasanya itu berasal dari berbagai sumber, baik itu sumber yang internal maupun sumber eksternal organisasi. Oke teman-teman, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk suatu organisasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar bisa menghasilkan informasi yang berguna. Nah, kemudian informasi ini dapat membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, serta efisien. Nah, di samping itu juga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Selanjutnya, kita akan membahas sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, sistem informasi manajemen pendidikan ini digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan, sehingga suatu lembaga pendidikan dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan atau yang biasa kita kenal dengan stakeholders. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan, suatu lembaga pendidikan bisa mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, tersedianya sistem yang membantu mengelola data dan informasi pendidikan dengan lebih rapi. Yang kedua, semua data dan informasi saling terhubung, sehingga bisa mendukung pengambilan suatu keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, data dan informasi pendidikan ini tersedia dan bisa diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti guru, siswa, orang tua, serta pemerintah. Dan dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan ini dapat membantu mengambil keputusan di bidang pendidikan untuk menentukan beberapa hal penting. Misalnya, seperti berapa banyak guru dan staf pendidikan yang kita butuhkan. Nah, jenis sekolah apa yang cocok? Di jenjang pendidikan mana? Apakah SD, SMP, SMA, atau yang sederajat? Serta cara mengembangkan lembaga pendidikan. Nah, semua keputusan ini dibuat agar kita bisa terus memperbaiki cara mengelola pendidikan, baik dari pengalaman di masa lalu, situasi saat ini, dan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah tujuan sistem informasi manajemen pendidikan, yakni yang pertama, memberikan informasi yang lengkap tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atau yang setara untuk membantu semua pihak atau yang biasa kita kenal dengan stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan. Yang kedua, memberikan informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai kebijakan dan penggunaan sumber daya yang disediakan untuk pendidikan. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi manajemen, diharapkan seluruh stakeholder dapat berperan aktif dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat adalah memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan peserta didik mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Berikut ini adalah contoh software atau aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu Cisco, atau disingkat dengan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Web. Cisco adalah sistem manajemen sekolah yang berbasis web. Di situs resminya, Cisco diperkenalkan sebagai aplikasi untuk mengatur administrasi sekolah dan mengelola informasi secara online. Aplikasi ini terdiri dari berbagai fitur dan saling terhubung dan bisa digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, seperti contohnya siswa, guru, dan staf sekolah. Yang kedua adalah Dapodik, data pokok pendidikan. Dapodik adalah sistem pendataan dalam skala nasional terpadu yang dirancang untuk menjadi sumber data utama pendidikan nasional. Melalui sistem ini, kita dapat mengakses informasi mendasar tentang sekolah, siswa, tenaga pendidik, dan kependidikan, termasuk juga program keguruan lainnya seperti sertifikasi profesi dan tunjangannya.
Yang ketiga ada SIMDIK, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. SIMDIK ini adalah sistem informasi sekolah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK untuk menyimpan data sekolah dengan aman di sebuah server. Nah, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA dan yang setaranya. Yang keempat ada My Sister. Nah, My Sister ini adalah sebuah aplikasi yang berisi berbagai program seperti untuk perpustakaan, pembayaran SPP, pembayaran administrasi lainnya, keuangan sekolah, pengolahan nilai, data siswa, dan guru bimbingan konseling, absensi, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada LMS, yaitu Learning Management System. LMS ini adalah aplikasi yang dibuat untuk mendukung kegiatan belajar dan pelatihan secara online. LMS ini membantu mengelola proses pembelajaran digital dengan menyimpan catatan belajar yang bisa diakses lewat internet, serta menyediakan fitur-fitur bekerja sama secara online. Masuk yang subtema kedua, yaitu prinsip dan prosedur penerapan sistem informasi manajemen pendidikan. Adapun prinsip-prinsip penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yaitu yang pertama, integrasi sistem. Integrasi adalah hal penting dalam menjalankan sistem informasi manajemen di dunia pendidikan. Artinya, SIM harus bisa menyatukan berbagai kegiatan di sekolah seperti urusan akademik, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang. Dengan sistem yang terintegrasi, data ini akan menjadi lebih rapi, lebih akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Yang kedua adalah ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses data. Nah, ketersediaan dan kemudahan akses data itu sangatlah penting dalam SIM pendidikan. Artinya, data itu harus selalu siap digunakan dan bisa diakses langsung oleh orang-orang yang berwenang. Data yang cepat dan akurat membantu sekolah membuat keputusan yang tepat waktu. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas operasional SIM pendidikan. Nah, SIM pendidikan ini harus dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu lembaga pendidikan. Dengan sistem yang efisien, proses administrasi manajemen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Efektivitas operasional juga berarti bahwa sistem itu mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling optimal. Yang keempat, ada keamanan dan privasi data. Nah, keamanan dan privasi data merupakan prinsip penting dalam SIM pendidikan. Sistem ini harus memiliki mekanisme untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, serta memastikan bahwa data pribadi siswa dan staf terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan kata sandi, enskripsi data, dan kontrol akses yang ketat. Yang selanjutnya, yang kelima, ada fleksibilitas dan skalabilitas. SIM pendidikan harus fleksibel dan skalabel untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan lembaga pendidikan. Fleksibilitas di sini berarti sistem itu dapat disesuaikan dengan berbagai proses dan kebijakan yang berbeda. Sementara skalabilitas berarti sistem dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan lembaga. Yang keenam, ada partisipasi dan pelatihan bagi para pengguna. Keberhasilan SIM pendidikan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keterlibatan orang-orang yang menggunakannya atau usernya gitu. Nah, penggunanya itu seperti guru dan staf sekolah perlu juga ikut terlibat sejak awal, mulai dari sistem itu dirancang sampai saat sistem itu dijalankan. Nah, mereka juga perlu mendapatkan pelatihan yang cukup agar bisa menggunakan sistem itu dengan benar dan maksimal. Selanjutnya adalah prosedur penerapan sistem manajemen informasi atau yang disingkat dengan SIM pendidikan. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Nah, hasil dari tahap perencanaan ini adalah berupa dokumen lengkap yang menjelaskan ruang lingkup proyek, jadwal, anggaran, serta sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini adalah proses menyusun struktur kerja, membagi tugas dan tanggung jawab serta mengatur bagaimana bagian-bagian dalam pekerjaan itu saling berhubungan gitu.
Dan hal penting lainnya dalam tahap ini adalah mengelola resiko, yaitu mengenali apa saja nih hambatan yang mungkin muncul dan menyiapkan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya. Dan tentunya yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah proses menjalankan dan menggerakkan sumber daya yang sudah diatur sebelumnya agar bisa bekerja dengan cara yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, controlling atau pemantauan. Nah, pemantauan ini disebut dengan proses mengawasi. Jadi mengawasi dan mengendalikan jalannya pekerjaan untuk memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Subtema selanjutnya adalah model penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah. Yang pertama, yaitu model sekuensial linier. Nah, sistem informasi model ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan sistem, kedua analisis kebutuhan, desain, penulisan program, pengujian, serta perawatan sistem. Model yang kedua yaitu model prototype atau prototyping model. Nah, model ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, mengumpulkan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Lalu selanjutnya, membuat desain awal secara cepat yang kemudian dijadikan prototype atau versi awal dari produk. Kemudian diuji atau dievaluasi oleh pengguna. Yang ketiga, ada model Rapid Application Development atau yang biasa disingkat dengan RAD. Nah, model ini itu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, kegiatan pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembangkitan aplikasi, dan pengujian. Model ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak yang digunakan secara berurutan atau linier. Model yang keempat yaitu model evolusioner. Model ini bisa menggunakan pendekatan inkremental atau spiral. Nah, penerapan model evolusioner dalam sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah dilakukan dengan pendekatan pengembangan yang bersifat bertahap dan adaptif. Sistem ini tidak langsung dibuat secara lengkap sejak awal, tapi dikembangkan secara interaktif sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Penggunanya itu seperti guru, staf administrasi, dan siswa. Yang kelima, ada model teknik generasi keempat atau 4GT. Model ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, lalu merancang strategi pengembangan dan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat atau 4GL dan melakukan pengujian. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM pendidikan adalah alat yang penting yang membantu sekolah dalam mengelola berbagai informasi seperti data siswa, guru, keuangan, kurikulum, dan fasilitas agar proses pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien. Nah, dengan adanya SIM ini, sekolah tidak hanya menjadi lebih tertib secara administratif saja, tetapi juga lebih siap untuk menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan global dalam dunia pendidikan.